Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabaddila li kalimatillah dzalika huwal fawzul adzim. Sesungguhnya membangun kedekatan kepada Allah hanyalah dimiliki oleh orang-orang yang disebut wali Allah. Ala inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah adalah orang yang mampu membangun kedekatan yang maksimal. Dan sesungguhnya awliya Allahi, wali Allah memiliki ciri-ciri, memiliki tanda-tanda. Yang pertama, la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Prinsipnya tidak pernah khawatir, tidak pernah takut, sebab semua aspek hidupnya hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wali Allah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, senantiasa beriman dan selalu taat kepada Allah, sehingga wali Allah mendapatkan jaminan lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, kabar gembira yang akan diperolehnya, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. La tabaddila li kalimatillah, tidak ada yang bisa mengubah ketentuan dan kalimat-kalimat Allah. Dzalika huwal fawzul adzim, inilah ketentuan yang agung yang Allah tetapkan kepada hamba-hamba Allah yang disebut wali Allah. Quran surah Yunus surat ke-10 ayat 62, 63 dan 64. Shadaqallahul azim. Dan saya berdoa semoga yang hadir di majelis subuh ini pulang dengan gelar wali Allah. Maha benar Allah dengan segala firman. Hadirin hadirat sidang salat subuh rahimakumullah. Sesuai Nabi yang selalu mendoakan umatnya di pagi hari, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku di waktu subuh. Semoga subuh ini menjadikan kebaikan untuk mengawali aktivitas hari ini, dan semoga subuh ini banyak membawa keberkahan dan ridha Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akramah 'ala Allah min ad-du'a. Maka awalilah, bukalah waktu dan harimu dengan doa. Surat Al-Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, maka siapa yang meminta di pagi ini, hajat dan keinginannya pasti dikabulkan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah dekat kepada seorang hamba
bahkan kedekatannya lebih dekat daripada urat leher seorang hamba. Maka setiap doa yang dipanjatkan akan dikabulkan. Saya mengajak majelis untuk membuka fisabah subuh yang indah ini dengan kalimat munajat yang indah. Mari kita angkat kedua tangan, berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi kebaikan, menjadi keridhaan, dan menjadi keberkahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma aslih qalbi wal amali. Allahumma ahrimni laddata maksyiatik warzuqni laddata ta'atik ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan, a'udzu bika minal ajzi wal kasal, a'udzu bika minal jubni wal bukhl, a'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan yang hadir di majelis ini rezekinya melimpah. Saya doakan ibu-ibu yang datang di pagi ini uang belanjanya ditambah. Saya doakan hadirin yang hadir di tempat yang mubarak ini hutang dan cicilannya lunas. Saya doakan yang hadir di Masjid Istiqamah ini insya Allah segera berangkat ke Baitullah. Dan saya doakan yang hadir di tempat ini insya Allah menjadi hamba-hamba Allah sebagai gelar wali Allah. Hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan sedikit untuk menyampaikan salam takzim kepada Rasulullah dengan bersolawat sebelum tausiah dimulai. Sambil bersolawat akan diiringi dengan sedekah fisabilillah, infak keliling di pagi hari. Sebab dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 274, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang membuka subuh dengan sedekah, menutup isya dengan sedekah, bilail wan nahar, sedekah Anda 2 kali dalam sehari, maka Al-Baqarah 274 menjamin rezeki Anda akan lancar dan melimpah. Mari jamaah, ini waktu yang sangat baik disunahkan untuk membuka pagi dengan berkah melalui sedekah fisabilillah. Liza Muhammad mengajak Bapak Ibu untuk menyisihkan sebagian rezeki infaknya di jalan Allah. Insya Allah ada petugas yang akan membawa kantong sedekah
sambil bersedekah kita berselawat menyampaikan salam takdim dan penghormatan untuk Rasulullah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari berselawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Semuanya sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Jamaah Masjid Al-Istiqamah, semoga sesuai dengan nama masjid ini, kita yang hadir digolongkan orang-orang yang istiqomah. Ketua DKM yang saya muliakan, syukran jazakallah khairan jazak. Terima kasih yang setinggi-tingginya karena mengizinkan saya hadir di masjid ini. Asal ditahu saja, masjid ini tidak mengundang gue.
Sekali lagi masjid ini tidak undang gue yang menawarkan diri. Alhamdulillah, lima baik-baik. Semoga perjumpaan kita insya Allah menghadirkan banyak keberkahan dengan keilmuan. Apa yang dikatakan Nabi, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Perjuangan Anda dan saya yang mengambil jalan dalam keilmuan, maka demi Allah sepulang dari kajian ini Allah janjikan syurga. Dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ketika ada majelis, hadirilah. Majelis adalah keberkahan dari Allah, maka siapa yang memudahkan majelisnya Allah, Allah akan mudahkan urusan hidup Anda. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Derajat keimanan dan keilmuan akan menentukan kita di hadapan Allah. Maka semoga perjuangan yang kita lakukan pagi ini Allah ridhoi, dan insya Allah kita dimasukkan golongan orang-orang yang beriman dan berilmu. Kepada imam sholat, terima kasih sudah membuka surat At-Taubah dan tadi membaca ayat yang ke-18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salat wa ataz zakah wa lam yahsha illallah. Sudah menjadi tugas kita untuk memakmurkan masjid, sudah menjadi tugas kita untuk menghiasi masjid, bukan cuma dengan fasilitas dan keindahannya, walakin tetapi dengan sholat jamaahnya. Semoga jamaah di masjid ini subuhnya semakin ramai dan insya Allah masjidnya semakin makmur. Yang saya hormati para alim, ustadz, ustazah, ibu-ibu dan jemaah semua yang mohon maaf, Ad-Dhaif Riza Muhammad tak mampu menyebutkan satu persatu namanya. Semoga kita sesuai dengan judul yang kita bahas kali ini, membangun kedekatan kepada Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa golongan yang begitu dekat dengan Allah. Ada golongan orang-orang yang sangat akrab kepada Allah. Pertanyaannya, ibu tidur? Ibu, apakah Anda digolongkan orang-orang yang akrab dengan Allah? Jangan percaya diri dulu, karena semua ada perspektif Quran dan hadis yang menyebutkan Anda atau saya masuk dalam kategori golongan orang-orang yang akrab dengan Allah. Bapak, apakah Bapak tergolong orang yang akrab dengan Allah? Insya Allah. Apa ini? Temukan jawabannya pagi ini, Bapak Ibu. Siapakah orang yang dikatakan akrab dengan Sang Khalik, dan apa yang dia lakukan sehingga kedekatannya maksimal kepada Sang Khalik? Temukan jawabannya sebentar lagi. Jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah yang satu ini. Hari ini kita bertemu dua kali, Pak. Pagi subuh, dan Bapak Ibu akan menjumpai saya lagi tepat jam 12.30 setelah sholat duhur.
Kita ketemu lagi di gelombang yang kedua. Di mana Pak? TV One. Dalam acara Damai Indonesia. Nanti kita akan berjumpa kembali. Saya akan bersama Kiai Haji Jujun Junaidi untuk membahas tentang kejujuran mutlak dari faktor keimanan. Tapi kali ini yang kita bahas adalah membangun kedekatan kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, golongan hamba-hamba Allah yang akrab dengan Allah, golongan hamba-hamba Allah yang bisa membangun kedekatannya dengan Allah, inilah golongan yang disebut wali Allah. Mohon maaf, wali Allah bukan karena nasab, bukan karena keturunan, bukan karena Arab dan non-Arab, bukan karena jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Yang jelas wali Allah memiliki ciri-ciri khusus. Belum tentu hidung mancung, alis tebal, berjubah lalu disebut sebagai wali Allah. Sebab Nabi berkata, Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru qulubikum wa a'malikum. Allah tidak pernah melihat penampilan, pesona zahir kalian. Allah tidak pernah melihat fisik dan baju kalian, sebab Allah melihat qulubikum, hati kalian yang terbentuk dari keimanan dan ketaatan. Karena tidak sedikit orang yang penampilannya tertutup tapi suka menyakiti orang lain. Bu, betul tidak? Jilbabnya lebar, bajunya lebar, mulutnya Lalu kemarin saya lihat postingan di Instagram, seorang ustadz berkata, minumlah kopi. Siapa yang minum kopi, kemudian kopi ada dalam perutnya dan dia meninggal, dia akan masuk surga. Masya Allah. Sejak kapan minum kopi masuk surga? Pantas saja hari ini Bapak disuguhkan kopi. Jangan-jangan mengambil keterangan orang itu. Dan ini yang berbicara Ustadz, tuan guru yang sangat terkenal. Saya tidak mengerti bagaimana perspektif dibangun surga dengan kopi. Sejak kapan kopi menjamin seseorang masuk surga? Kalau begitu kita minum kopi 1 hari 5 gelas. Agar apa? Agar masuk surga. Ternyata itu overload. Lebih dari 3 kali minum kopi, Anda akan terkena penyakit darah tinggi. Sekali lagi, mari kita belajar yang benar. Agar apa? Tidak tersesatkan oleh pendapat-pendapat yang tidak bersumber kepada Quran dan hadis. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita buka Quran Yunus surat ke-10 ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi, sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah, ala inna awliya Allahi, sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun, adalah golongan orang-orang yang tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih terhadap situasi dan kondisi apapun, sebab wali Allah memiliki azam yang kuat untuk bertawakal dan bersandar kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Poin ini sudah menjelaskan seorang wali Allah tidak pernah bergantung kepada apapun Bapak. Seorang wali Allah tidak pernah bersandar kepada apapun, melainkan hanya bergantung dan bersandar kepada Allah. Yang kedua, di ayat yang ke-63, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Seorang wali Allah ini konsisten, Pak. Seorang wali Allah ini konsisten, selalu menjaga keimanannya dan ketakwaannya. Seorang wali Allah ini tidak pernah limbung. Seorang wali Allah ini tidak pernah belok.
Seorang wali Allah ini selalu berada di jalan keimanan dan ketaatan, kuat istiqomah, memegang kekuatan yang harus dijaga kepada Allah. Dan seorang wali Allah ini tidak bisa bersifat STMJ. Apa itu STMJ, Pak? Sholat terus, maksiat jalan. Di satu sisi Anda menegakkan kebaikan dengan ketaatan, di satu sisi kemaksiatan masih Anda lakukan. Di pagi hari Anda menghadiri majelis taklim, di sore hari bibir ibu-ibu ngomongin tetangga. Ada yang begitu? Mana orangnya? Enggak datang pagi ini. Sekali lagi, konsistensi Pak dijaga. Wali Allah tidak pernah limbung, tapi wali Allah tidak pernah sakit. Kadang baik, kadang jahat, kadang berpahala, kadang berdosa. Wali Allah konsisten. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Pertanyaannya, apakah hidup Anda konsisten? Bapak, tadi Bapak menjawab saya adalah wali Allah. Apakah hidup Anda konsisten? Tidak ada maksiat dalam hidup Anda? Ibu, sampai di sini Anda sudah menemukan jawabannya. Sampai di mana kualitas kita sebagai hamba Allah. Konsistensi untuk menjaga keimanan dan ketaatan itu mahal, Bapak. Dan tidak dipermainkan dan tidak bisa bermain-main. Sebab apa? Wali Allah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Apa jaminannya yang Allah berikan kepada wali Allah? Lahumul busyra, kabar gembira dan kehidupan yang baik fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dia akan menikmati kebaikan dunia dan akhirat. La tabdila li kalimatillah. Ini ketentuan yang tidak bisa diubah. Dzalika huwal fawzul azim. Karena Allah Maha Agung dengan segala ketentuannya. Semoga Anda dan saya konsisten, tidak belok-belok. Hidup ini bukan pilihan yang mengajak kita untuk mencampur adukan antara yang baik dengan yang buruk. Black and white akan menghasilkan grid, abu-abu. Tetapi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kau disuruh memilih mau jadi orang yang taat untuk selamanya atau menjadi ahli maksiat untuk selamanya. Dan di ayat tidak pernah dituliskan ada di antara yang di tengah-tengah, sebagian taat dan sebagian maksiat, kadang taat dan kadang maksiat. Maaf Bapak Ibu, saatnya kita bermuhasabah, saatnya kita introspeksi diri. Apakah hidup kita sudah berada di garis ketaatan? Atau jangan-jangan hidup kita kadang taat, kadang maksiat? Sampai di sini kita sudah bisa mengukur diri kita. Apakah diri kita wali Allah atau bukan? Jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Sebab Al-Quran adalah al-mau'idah, nasihat yang mengajarkan saya dan Anda untuk menjadi hamba yang lebih baik. Jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu yang kedua, kita akan melihat perspektif pendapat dari beberapa ulama tentang wali Allah. Ibnu Taimiyah berkata, fa'uliya Allah, wali Allah adalah huwal mu'minunal muttaqun. Humul mu'minunal muttaqun. Dia yang beriman dan bertakwa. Mereka yang beriman dan bertakwa. Maka jelas di sini wali Allah tidak ditentukan engkau Habib atau bukan. Sekali lagi, Indonesia ribut-ribut masalah keturunan, nasab. Indonesia ribut-ribut mencari identitas untuk diakui sebagai cucu Rasulullah. Pertanyaannya, bukan karena cucu Rasulullah, bukan karena dia datuk, bukan karena nasab yang menentukan kita. Betul? Maaf,
Abu Lahab juga paman Nabi. Betul? Abu Lahab itu paman Nabi secara nasab dekat kepada Rasulullah, sampai namanya dilaknat dalam surat Al-Lahab karena ingkarnya kepada Allah. Lalu baru yang mengatakan dirinya keturunan-keturunan mengaku arogan dan tidak baik. Ini menandakan nasab tidak menentukan Anda disebut wali Allah atau bukan. Jangan lebay, jangan berlebihan, karena Ibnu Taimiyah sudah berkata, huwal mu'minun al-muttaqun, setiap yang taat, setiap yang beriman, dia adalah wali Allah. Ibu, apakah yang hidungnya pesek bisa menjadi wali Allah? Ibu pesek apa maju? Mohon maaf Pak, apakah wajah kita yang non Arab ini, apakah wajah kita yang tidak ada Arab-Arabnya ini, yang bukan asli Timur Tengah, bisa menjadi wali Allah? Bisa. Karena sekali lagi seorang ulama yang berkata, pendapat selain dari Ibnu Taimiyah, wali Allah adalah kullul mu'min taqiyin laisa binabiyin. Sekali lagi Pak, kullul mu'min taqiyin laisa binabiyin. Setiap mukmin yang taat, setiap mukmin yang beriman, tetapi dia bukan seorang nabi, inilah yang disebut wali Allah. Sebab wali Allah adalah derajat yang diberikan oleh Allah dengan memberikan karomah kepada hamba Allah di bawah derajat seorang nabi. Ibu tidur. Apakah perempuan bisa jadi wali Allah? Yakin? Apakah perempuan bisa jadi wali Allah? Ya bisalah. Anda tidak melihat kisah Siti Maryam yang menggoyangkan pelapak rumah setelah melahirkan? Itu karomah yang diberikan Allah kepada Siti Maryam. Dan Anda tidak membaca dialog Ali Imran 37 ketika Zakaria masuk mihrabnya Maryam, dan Zakaria melihat hidangan-hidangan yang tidak pernah ada di dunia, sehingga Nabi Zakaria bertanya, ya Maryam anna laki hada, ya Maryam anna laki hada, dari mana semua hidangan-hidangan istimewa yang tidak pernah aku lihat ini? Apa jawaban Maryam? Qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Ini turun dari Allah, Allah yang menurunkannya langsung dari surga, dan Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki tanpa sebuah perhitungan dan logika. Ini menandakan perempuan juga berhak dan bisa menjadi wali Allah. Ibu, Anda bisa menjadi wali Allah, sebab wali Allah tidak melihat gender, laki-laki atau perempuan. Selama laki-laki dan perempuan itu taat kepada Allah, maka kedudukannya ia bisa menjadi wali Allah. Apakah ibu berambisi jadi wali Allah? Atau berambisi jadi wali syaitan? Ibu, kok ibu nggak ada ambisi-ambisinya banget sih? Santai banget. Saya bertanya lagi, apakah ibu berambisi jadi wali Allah? Iya dong. Ibu, kok jawabannya lemas? Apakah ibu ingin menjadi wali Allah? Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, di hadapan Allah, laki-laki dan perempuan yang statusnya taat, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Bapak Ibu silakan dibuka surat Al-Ahzab ayat 35. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafidina furujahum wal hafidat والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Ayat ini tidak melihat laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang taat,
laki-laki dan perempuan yang jujur, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk dalam sholatnya, laki-laki dan perempuan yang rajin sedekahnya, laki-laki dan perempuan yang kuat puasanya, laki-laki dan perempuan yang menjaga kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang berzikir kepada Allah. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajrun 'azima. Anda akan mendapatkan maghfirah dan pahala yang besar di hadapan Allah. Sekali lagi, bapak dan ibu bisa membawa garis wali Allah pagi ini dengan syarat ketaatan dan keimanan yang maksimal. Ibu, lalu apa sifat ibadah dari wali Allah? Inilah hadis yang akan menjadi penutup kajian ini. Lalu apa tabiat ibadah? Lalu apa sifat ibadah yang disebut wali Allah? Hadis riwayat Bukhari nomor 6502. Sekali lagi, hadis riwayat Bukhari nomor 6502 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala qala, Allah berfirman, dan hadis ini disebut sebagai hadis qudsi. Ibu, hadis apa? Hadis qudsi, Pak. Karena ada pertanyaan Allah yang tidak, ada pernyataan Allah yang tidak dibukukan dalam Al-Quran. Innallaha ta'ala qala, Allah berfirman, man adali waliyan adantuhu bil harbi. Dibuka dengan kalimat ancaman. Hadis ini dibuka dengan kalimat ancaman. Man adali waliyan, siapa yang memusuhi wali-waliku, adantuhu, berarti orang itu bermusuhan denganku, bil harbi, dan aku menyatakan perang dengannya. Sekali lagi, hati-hati menyakiti wali Allah. Kalimat yang dibuka pertama kali, man adali waliyan adantuhu bil harbi, siapa yang membenci wali-waliku, maka ia bermusuhan denganku dan aku menyatakan perang dengannya. Ini menyatakan bentuk garansi dan kecintaan Allah yang lebih kepada seseorang yang berstatus wali Allah. Lalu pertanyaannya, coba Bapak bayangkan, kenapa Allah sampai segitunya menyatakan perang dengan orang-orang yang memusuhi wali-walinya? Apa yang dilakukan wali-wali Allah ini sampai Allah menjadi taruhannya? Yang pertama dilanjutkan dengan kalimat, wa ma takarraba ilayya abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma faradtuhu. Seorang wali Allah selalu menjaga baik ibadah-ibadah wajibnya, Bapak Ibu. Sekali lagi, wa ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma faradtuhu. Seorang wali Allah cukup baik menjaga ibadah-ibadah yang wajib. Seorang wali Allah mengutamakan ibadah-ibadah yang wajib terlebih dahulu untuk dikerjakan. Bapak Ibu, apa saja ibadah-ibadah yang wajib? Yang pertama adalah menjaga kualitas sholat. Ibu, hafidhu ala salat wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat, lebih-lebih sholat wusta, sholat asyar, dan berdiri dengan khusyuk di hadapan Allah. Pertanyaannya, apakah ibu pernah menunda sholat? Kok bapak yang jawab? Bapak jawabnya pun sering pula. Allahu Akbar. Mohon maaf buat hamba Allah
yang tidak bisa menjaga sholatnya dengan baik, kita belum bisa dikatakan wali Allah. Sebab apa? Berdasarkan hadis ini, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma faradtuhu. Seorang hamba Allah selalu mengutamakan menjaga ibadah yang wajib dengan baik. Ibu sudah berangkat haji? Bapak sudah haji? Berangkat haji.